Ya, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang mengenal alat musik gitar. Apa saja yang akan kita pelajari? Ada 5 ya yang akan kita bahas atau pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah sejarah gitar di Indonesia. Yang kedua, bentuk fisik dan bagian-bagian gitar. Yang ketiga, jenis-jenis gitar. Yang keempat, teknik dasar memainkan gitar. Dan yang kelima adalah fungsi gitar. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu tentang sejarah gitar, khususnya di Indonesia. Gitar masuk ke Indonesia pada masa penjajahan, yaitu dibawa oleh orang-orang Portugis ke Indonesia pada sekitar abad ke-17. Pada saat itu, sejumlah tawanan asal Portugis di Malaka dimukimkan oleh Belanda di kawasan Jakarta Utara. Agar mereka tidak bosan, mereka menghibur diri dengan bermain musik, dan alat musik yang mereka gunakan salah satunya gitar ini. 2 abad kemudian, gitar dan keroncong menjadi terkenal dan sangat populer di kalangan bangsawan dan sampai menyebar ke pelosok tanah air. Oke, sumber untuk sejarah gitar ini saya ambil dari sini ya webnya ya. belajarkuncigitarblog.wordpress.com. Silahkan bisa mengunjungi atau mungkin bisa menambah referensi dengan mencari sumber lainnya di Google atau di tempat yang lainnya. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bentuk fisik dan bagian gitar. Nah, ini sudah agak dispilkan, tapi kita akan melihat lebih lanjut lagi. Secara umum, bagian gitar, apapun jenis gitarnya, nah ini maksudnya gimana Pak? Nanti akan dibahas di bagian selanjutnya ya. Secara umum, bagian gitar itu sama, terdiri atas 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah kepala, kemudian yang kedua, kepala di sini, kemudian yang kedua adalah leher, nah ini, neck ya, atau leher, dan yang ketiga adalah badan, ini bodinya ya, yang seperti apa ini, lekukan seperti ini ya, ini adalah bodinya, ini leher, dan ini adalah kepala. Tetapi di situ ada bagian-bagiannya masing-masing. Nah, ini senar namanya, kemudian ini sound hole, ini saddle, bridge pin. Nah, ini untuk bagian-bagiannya seperti ini. Kita masuk ke bagian ketiga sekarang, yaitu jenis-jenis gitar. Oke, jenis gitar yang familiar dan umum digunakan adalah yang pertama gitar akustik nilon, yang kedua gitar akustik steel, yang ketiga gitar akustik elektrik, yang keempat gitar elektrik, dan yang kelima gitar bass. Nah, ini cukup banyak ya yang dibahas pada materi kali ini tentang jenis-jenis gitar. Ada akustik nilon, akustik steel, itu yang seperti apa bedanya. Kemudian masih ada lagi gitar akustik elektrik. Nah, seperti apa bedanya? Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Kita ke gitar akustik nilon dulu. Oke, ciri-cirinya yaitu menggunakan senar nilon. Gitar ini menggunakan senar yang terbuat dari nilon atau bahan sintetis lainnya. Nah, senar ini memberikan karakter suara yang lembut dan hangat, serta lebih mudah untuk dipetik terutama bagi pemula. Ini senar yang digunakan adalah senar nilon. Kemudian yang kedua, necknya lebar. Nah, ini necknya ya, yaitu di sebelah sini itu cukup lebar. Gitar akustik nilon umumnya memiliki leher atau neck yang lebih lebar dibandingkan dengan gitar akustik dengan senar baja atau steel string ya, yang akan kita bahas setelah ini. Leher yang lebih lebar memberikan ruang yang cukup untuk pemain gitar klasik atau fingerstyle. Nah, ini salah satu keunggulannya apabila kita bermain dengan menggunakan gitar akustik nilon. Nah, menggunakan senar yang nilon, kemudian necknya juga lebar, sehingga ruangnya cukup untuk pemain gitar klasik atau fingerstyle. Yang ketiga, bridge unik. Nah, bridge-nya itu yang ini ya, yang putih-putih ini. Ini merupakan bridge-nya, bagian sini. Jembatan atau bridge pada gitar akustik nilon seringkali memiliki desain yang unik untuk mendukung senar nilon. Biasanya ada T-block khusus untuk mengikat senar di bridge. Nah, jadi ini untuk senar nilon itu tidak ada pengaitnya, tetapi lurus-lurus gitu aja. Dan kita yang diminta untuk menalikannya sendiri ya.
ditali sendiri, dipastikan cukup kuat, kemudian baru dipasang. Kemudian itu yang ketiga ya untuk ciri-ciri gitar akustik nilon. Dan yang keempat ciri-cirinya adalah cocok untuk musik klasik dan fingerstyle. Nah, ini nyambung dari ciri-ciri yang kedua ya. Gitar akustik nilon sangat cocok untuk memainkan musik klasik dan fingerstyle. Karakter suaranya yang lembut dan respon yang baik terhadap teknik jari membuatnya menjadi pilihan favorit untuk genre-genre tersebut. Oke, itu tadi untuk gitar akustik nilon. Nah, sekarang kita ke gitar akustik baja atau steel string. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menggunakan senar baja atau bisa dikatakan steel string. Nah, gitar ini menggunakan senar yang terbuat dari baja atau paduan logam, memberikan suara yang lebih terang dan proyeksi volume yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinar nilon. Nah, ini yang membedakan sama-sama akustik atau memanfaatkan lubang ini ya, resonansi udara. Nah, sama-sama akustik, tetapi yang satu tadi menggunakan senar nilon, yang ini menggunakan senar baja atau steel string. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri gitar akustik baja yaitu leher lebih sempit. Nah, ininya jaraknya lebih sempit, berbeda dengan yang nilon. Kalau yang nilon ini lebih lebar ya. Sementara untuk yang baja atau steel string itu lebih sempit. Nah, ini sebetulnya apa keunggulannya? Yaitu memudahkan pemain untuk melakukan teknik-teknik picking dan strumming dengan lebih mudah. Strumming tuh gimana? Itu gampangannya itu apa ya? Kalau istilah Jawanya itu digenjreng gitulah ya. Strumming itu seperti itu. Kemudian jembatan dengan bridge pins. Nah, ini kalau yang tadi di dalam gitar akustik nilon itu kan ditalikan sendiri panjang senarnya ya, kemudian ditali sendiri untuk bisa kuat dan terpasang senarnya. Kalau gitar akustik baja itu ada bridge pinnya, ada pinnya lingkaran-lingkaran gitu. Nah, ini untuk mengamankan senar pada bagian bawah gitar. Di bagian sini ya. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya itu adalah cocok untuk berbagai gaya musik. Gitar akustik baja ini cocok untuk berbagai genre musik termasuk pop, rock, folk, country, dan berbagai genre lainnya. Suara yang lebih terang dan proyeksi volume yang baik membuatnya ideal untuk penampilan di panggung. Nah, ini suaranya itu lebih lebih apa ya? Kemecring istilahnya kalau di Jawa itu. Sementara kalau yang tadi gitar nilon kan kita lihat, nah, karakter suaranya itu kan lembut dan respon yang baik terhadap jari ini menjadi pilihan favorit untuk genre-genre klasik dan juga fingerstyle. Kalau baja ini lebih ya, lebih ngecring ya, seperti itu. Kemudian kita ke gitar akustik elektrik. Nah, ini seperti kita ketahui bersama, elektrik itu membutuhkan bantuan listrik. Nah, tetapi di sini juga bisa memanfaatkan akustik. Jadi perpaduan kalau gitar akustik elektrik itu. Ciri-cirinya adalah memiliki pick up. Nah, gitar akustik elektrik dilengkapi dengan pick up atau sensor yang dipasang di dekat lubang suara atau di bawah senar. Pick up ini nantinya akan mendeteksi getaran senar dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diubah menjadi suara melalui amplifier atau sistem audio. Nah, pick up biasanya ditaruh di dalam sini bisa. Ini fungsinya sama seperti mic ya, jadi untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik dan kemudian nanti bisa disalurkan melalui ampli atau sound. Nah, gitu. Kemudian yang kedua memiliki preamp. Sebagian besar gitar akustik elektrik dilengkapi dengan preamp yang memungkinkan pemain mengatur volume, tone, dan juga kadang-kadang kontrol lainnya. Preamp ini dapat berada di dalam bodi gitar atau di tempat yang mudah diakses. Nah, ini preampnya seperti ini ya untuk mengatur volume. Ya. Kemudian ini yang ketiga, kontrol volume dan tone. Gitar akustik elektrik memiliki kontrol volume dan tone yang memungkinkan pemain mengatur seberapa keras atau lembut suara gitar. Oke, kemudian yang keempat, output jack. Gitar akustik elektrik memiliki output jack yang memungkinkan kabel instrumen terhubung langsung ke amplifier atau perangkat perekam. Nah, ini bisa ditancepi listrik ya untuk menyambung ke sound atau amplifier. Dan yang kelima, menggunakan baterai atau sumber daya eksternal.
Nah, untuk mengoperasikan pick up dan preamp, gitar akustik elektrik sering membutuhkan sumber daya tambahan seperti baterai yang terletak di dalam bodi gitar atau sumber daya eksternal seperti adaptor listrik. Oke, ini untuk ciri-ciri gitar akustik elektrik seperti ini. Kita lanjut ke gitar elektrik. Nah, ciri-ciri gitar elektrik sama seperti akustik elektrik ya, memiliki pick up untuk mengubah getaran untuk menjadi suara. Mengubah getaran menjadi suara. Oke, jadi bisa terdengar keras ya, nanti disambung dengan sound. Sama sih dengan akustik elektrik, tetapi kalau akustik elektrik tanpa menggunakan listrik pun masih bisa terdengar suaranya. Nah, kalau elektrik ini full dia karena tidak ada lubang suara. Nah, tidak ada lubang seperti di akustik elektrik ini, sehingga full memanfaatkan atau menggunakan listrik. Nah, yang kedua tidak memerlukan resonansi tubuh. Nah, gitar elektrik tidak tergantung pada resonansi tubuh untuk menghasilkan suara. Sebaliknya, suara dihasilkan secara elektronik melalui pick up dan diubah oleh amplifier. Tidak ada lubang suara, tadi sudah saya singgung ya. Kemudian yang keempat, output jack juga ada, sama seperti akustik elektrik. Dan yang kelima, pick up switch dan kontrol volume. Nah, ini juga ada kontrol volume dan juga switch pick up. Nah, yang memungkinkan pemain mengatur karakter suara sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan yang kelima atau yang terakhir, ini ada gitar bass. Nah, kalau gitar bass itu ciri-cirinya seperti apa? Jumlah senarnya lebih sedikit. Umumnya itu ada 4 senar ya, 1, 2, 3, 4. Tetapi ada juga yang menggunakan 5, 6, atau bahkan lebih banyak senar. Nah, kemudian senar bass ini biasanya lebih tebal dan lebih berat dibandingkan dengan senar gitar biasa, yang elektrik ya. Nah, ini yang kedua, senar lebih tebal. Senarnya lebih tebal dan lebih berat daripada senar gitar biasa. Kemudian dalam urutan standar, senar bass umumnya diatur dari senar yang paling rendah atau paling atas itu adalah E, hingga yang tertinggi atau paling bawah itu adalah G. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri yang ketiga adalah skala leher yang lebih lebar. Nah, ini lebih lebar ke sini dan juga nanti nyambung yang keempat itu fretboardnya atau papanya ini lebih panjang. Kemudian yang kelima, bodinya itu lebih besar dan juga berat daripada gitar elektrik biasa. Oke. Kemudian yang keempat, itu adalah teknik dasar memainkan gitar. Berikut adalah teknik dasar yang bisa dipelajari dan dipraktikkan untuk memainkan alat musik gitar. Yang pertama adalah memegang gitar. Nah, ini, pegang leher gitar dengan tangan kiri. Ya, jika Anda seorang pemain dengan tangan kanan. Atau pegang leher gitar dengan tangan kanan apabila Anda seorang pemain gitar dengan tangan kiri atau kidal gitu ya. Nah, silakan disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Pastikan gitar diletakkan di paha atau lutut dengan nyaman. Jangan sampai terlalu melorot ya, sehingga membuat tidak nyaman. Itu untuk tadi memegang gitar. Yang kedua, teknik memetik atau picking. Posisikan tangan kanan di atas lubang suara atau bridge gitar. Dan cobalah untuk memetik senar dengan gerakan atas dan bawah secara bergantian. Kemudian yang bisa dipelajari yang ketiga itu adalah akord dasar. Pelajari akord-akord dasar seperti C, G, D, A, E, dan F. Praktikan perpindahan antar akord dengan mulai dari yang mudah. Nah, dipelajari posisinya seperti apa kalau C. Kemudian setelah sudah bisa, dipraktekkan dengan berpindah chord. Nah, bisa dengan teknik memetik atau strumming ya, bisa digenjreng atau dipetik. Tapi prinsipnya latihannya seperti ini. Dicari dulu atau dipelajari posisi C itu seperti apa. Kemudian kalau sudah bisa pindah ke G, pindah ke C lagi, pindah ke G, diulang-ulang supaya bisa lancar. Kalau sudah bisa 2 kunci ya ditambah 3 kunci, 4 kunci, 5 kunci, dan seterusnya. Yang keempat yaitu teknik fretting ya. Bacanya mungkin fretting ya, fretting atau fretting. Pastikan jari-jari tangan kiri ditempatkan di atas senar dan tidak menyentuh senar lainnya. Nah, ini. Kemudian
tekan senar ke fretboard dengan ujung jari Anda, bukan bagian tengah jari. Ini gambarnya seperti ini ya, ditekan supaya bisa berbunyi. Pastikan tekanan cukup untuk menghasilkan nada yang jelas tanpa menekan terlalu keras. Nah, tidak perlu terlalu menekan banget, tetapi jangan sampai juga tekanannya kurang. Sehingga ini perlu pas supaya suaranya itu bisa muncul. Ya. Kemudian yang kelima, belajar teknik strumming. Latih teknik strumming dengan menggunakan pick atau jari-jari Anda. Nah, sekali lagi, strumming ini adalah digenjreng ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ya. Praktekkan pola strumming yang berbeda untuk mengembangkan kontrol ritme. Oke, ke bagian terakhir yaitu fungsi gitar. Sebagai alat musik harmonis, gitar memiliki fungsi utama yaitu mengiringi melodi lagu. Nah, apabila ada orang menyanyi, gitar bisa menjadi pilihan yang pas untuk mengiringi orang yang nyanyi itu. Atau ada orang yang memainkan alat musik melodis. Ayo, contoh alat musik melodis apa? Tahu nggak? Contoh alat musik melodis, misalnya pianika atau biola. Nah, ini bisa diiringi oleh gitar. Nah, melodi-melodi lagu dimainkan oleh pianika maupun biola dan juga diiringi oleh gitar. Sehingga dari situ bisa dikatakan bahwa gitar merupakan alat musik pengiring, sama seperti piano ataupun keyboard. Nah, melodi lagu dapat dimainkan dengan menggunakan alat-alat musik melodis, sama seperti tadi ya, sudah saya sampaikan ya. Ada biola, recorder, saksofon, pianika, atau yang lain. Juga bisa dinyanyikan langsung oleh penyanyi untuk melodi lagunya. Sementara gitar ini berfungsi untuk mengiringi melodi lagu tersebut. Nah, selain tadi yang barusan kita bahas adalah fungsi musikalnya, kemudian kita ke fungsi praktisnya. Selain tadi fungsi musikal, gitar itu juga memiliki fungsi praktis atau kegunaannya bisa dirasakan langsung oleh orang atau masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama sarana ibadah atau keagamaan. Nah, gitar ini bisa digunakan untuk mengiringi ibadah ya. Kemudian bisa juga untuk sarana pendidikan, terutama pendidikan seni, belajar tentang alat musik gitar itu sendiri. Kemudian bisa untuk hiburan dan media kreativitas untuk membuat sebuah karya musik. Nah, bisa juga kalian mau menciptakan lagu, kemudian ada gitar di rumah, genjreng-genjreng, kemudian menghasilkan sebuah karya, itu juga bisa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang alat musik gitar. Semoga boleh bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.